Saya menanamkan nilai-nilai kebesaran Allah. Jadi, Beliau mengirim tausiah, ini menarik dan itu yang bikin. masyarakat kan tuan-tuan kita, namanya pelayan, kita pelayan kan kedudukannya di bawah. Tapi kan polisi itu seperti wartawan, Pak. Lebih terkenal oknumnya ketimbang polisinya. Keyakinan itu bisa mengalahkan segalanya. Dan keyakinan itu bisa mengubah takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Madura Talk. Masih membawa tema HUT Bayangkara ke-74. Kali ini narasumbernya berbeda. Kalau sebelumnya Kapolres Bangkalan, Kapolres Sampang, dan Pamekasan, kali ini giliran Kapolres Sumeneb. Tapi ada yang menarik, bahwa Kapolres Sumeneb ini baru 7 harian lah tugas di sini. Kita bakal bincang-bincang banyak tentang gimana sih Madura menurut beliau, dan apa sih target-target kepolisian dalam HUT kali ini. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah AKBP Darman. Assalamualaikum Pak Darman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferry. Nah, gimana Pak, sebelum kita masuk ke tema HUT Bayangkara, kesan Bapak terhadap Madura, Pak? Pertama kali saya masuk Madura itu, kesan saya itu hampir tidak jauh di kampung halaman saya. Siap. Di Kota Demak, dataran rendah, di sebelah utara itu ada laut pantai, laut Jawa ya, laut utara. Karakteristiknya ya hampir nggak jauh beda, daerahnya daerah agamis, pesantren. Di kampung saya juga kurang lebih seperti itu. Kulturnya, setelah saya tanya-tanya, ternyata ada keturunan Raden Patah itu pernah jadi raja di Sumeneb. Bahkan Pak Bupati menyampaikan bahwa Demak itu adalah leluhurnya. Siap. Leluhurnya Kabupaten Sumeneb. Secara umum, secara geografis memang Pulau Madura itu di luar Pulau Jawa. Khususnya di Kabupaten Sumeneb ini memiliki 128 pulau. Kemudian yang pulau berpenghuninya ada 42 pulau. Memang karakter ini beda dengan 3 kabupaten di wilayah Madura, ya kan? Tapi saya bersyukurlah karakter masyarakat Sumeneb itu lebih soft, Betul. lebih enak diajak duduk bareng dalam menyelesaikan segala permasalahan Kamtibmas. Saya juga bersyukur Dinas Kapolres pertama, ini Kapolres saya yang pertama Mas, jadi Kapolres pertama ya di sini ya, di Sumeneb adalah kebanggaan saya lah. Di sini banyak aulia-aulia yang bisa dijadikan panutan contoh, bisa untuk berguru di sini, menimba ilmu agama. Di Kabupaten Sumeneb banyak pesantren besar, ya kan? Di Sumeneb pesantren kecil, pesantren kurang lebih ada 300 sekian. Siap, betul. 300 sekian pesantren lah berarti. Dulu kan? Pak, Radar itu punya sebutan untuk Madura itu adalah Pulau 1000 Pesantren. Iya. Saking banyaknya pesantren di sini, Pak. Dan itu hampir sama di kota kelahiran saya juga. Oh, di Demak. Iya, banyak pesantren besar maupun kecil. Gitu. Jadi hampir sama lah di kampung halaman saya. Serasa pulang kampung sendiri, cuman bahasa yang berbeda saja. Tapi sudah belajar ya Pak bahasa Madura? Ya sedikit lah kita menyesuaikan Apa lah. yang sudah tahu? Ya tahunya matur sakalangkong aja. Setidaknya tahu berterima kasih. Iya. Oke, Pak, ini kita bicara tentang HUT Bayangkara yang ke-74 dengan tema Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Produktif. Apa sih yang diinginkan oleh kepolisian dengan tema tersebut? Lah, produktivitas masyarakat itu kan bisa tercipta kalau Kamtibmasnya itu tercipta duluan. Bisa dibayangkan kalau kondisi wilayah itu tidak aman, orang mau berinvestasi nggak mau pastinya tentunya. Betul. Karena wilayahnya nggak aman ini kan. Kenyamanan para investor, pelaku usaha di suatu wilayah, pendukung utama adalah Kamtibmas itu. Makanya dengan slogan Kamtibmas tercipta, masyarakat produktif, itu ya sangat tepat untuk saat ini. Apalagi di saat kondisi pandemik ini memang berat tugas polisi ya. Ya, betul. Beban tugas untuk menciptakan Kamtibmas itu sendiri, kemudian penanganan COVID, Pak Presiden menitipkan kepada unsur TNI Polri untuk mengawal, ya kan?
agar penyebaran COVID ini bisa ditekan. Beliau terakhir menyampaikan bagaimana caranya 14 hari ke depan, ini sudah berjalan 1 minggu, penyebaran COVID tidak bertambah, yang positif tidak bertambah, yang positif diupayakan banyak yang sembuh, kemudian yang meninggal diupayakan tidak bertambah dan cenderung menurun. Apa tema ini juga berkaitan dengan kemarin kita banyak ada lockdown, PSBB gitu kan, sehingga masyarakat tidak bisa bekerja dengan maksimal. Juga awal dari memasuki new normal, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Presiden kemarin pada saat HUT Bayangkara secara virtual itu, pemberlakuan new normal kan lagi persiapan. Beliau menetapkan untuk new normal saat ini baru 4 kota ya, salah satunya Padang, Bandung, sama kabupaten, ada 2 kabupaten itu yang pemberlakuan new normal karena sudah zona hijau. Kalau masih zona oranye sama merah belum. Tadi disampaikan Pak Kapolda Vikon barusan itu untuk zona merah dan ya zona oranye pemberlakuan new normal masih dipertimbangkan. Bahkan kalau perlu dilakukan PSBB kembali meskipun PSBB terbatas, dan ini sudah dilakukan beberapa kota ya. Gimana kita mau meningkatkan produktivitas masyarakat kalau seandainya kita masih harus memperketat diri karena zona kita masih anggap betul merah. Jadi Sumeneb waktu saya masuk itu hari pertama itu kuning. Kuning kan mengarah untuk ke hijau kan dekat ya. Iya, ternyata saya 1 minggu di sini sudah berubah menjadi oranye. Tapi tidak apa-apa, itulah tantangan. Nah, siapa sih yang mau? Kalau seandainya virus itu bisa dilihat, bisa digencet. Tapi virus kan nggak kelihatan. Jadi penyebaran, tapi protokol kesehatan, pembatasan social distancing itu tetap dilakukan, menggunakan masker, jaga jarak, itu harus diterapkan di masyarakat, dan pendisiplinan itu kan tidak mudah ya. Apalagi orang Madura ini kan ya lagi-lagi semua kembali kepada disiplinnya masyarakat ya. Betul. Kalau untuk Polri tidak bisa sendirian ya untuk tentunya tidak bisa sendirian. Polisi kowar-kowar kan, tapi kalau masyarakat tidak mendukung, kemudian instansi pemerintah lain juga tidak mendukung, juga nggak bakalan tercipta. Siap. Terlepas dari COVID, Pak, 74 tahun bagi Bapak seorang perwira, apa sih maknanya ulang tahun Polri kali ini? Kalau saya memaknai 74 tahun itu kan udah tua ya. Banget, Pak. Kalau umur orang itu sudah dapat diskon lah, dari 63 ke 74 kan sudah dapat diskon 11 tahun ya. Betul. Itu cukup kita maknai bahwa umur itu cukup tua ya kan. Kalau orang tua itu kalau memberikan petuah itu harus sudah dengan hikmah. Apa yang dikeluarkan dari kata-kata itu harus penuh dengan hikmah. Begitu pula dengan umur polisi ini harus betul kita maknai bermanfaat. Hikmat itu bisa melayani, bermanfaat ya kan. Ya, polisi semakin melayani masyarakat. Apa yang dikeluarkan oleh polisi itu penuh hikmah dan itu bermanfaat bagi masyarakat. Oke, Pak. Bicara kalau Bapak sudah mengamalkan dengan hikmah, mungkin bahasa lebih anak-anak muda itu lebih profesional lah semestinya. Bapak melihat masih ada kekurangan nggak di tempat yang sekarang komando ada di tangan Bapak? Ya, kami sadar lah polisi setelah saya evaluasi selang lebih seminggu ini memang pelayanan kami juga tidak sempurna, ya kan? Kesempurnaan hanya milik Allah, ya kan? Tapi kami akan terus berupaya memperbaiki diri. Terutama pelayanan-pelayanan yang menyentuh pada masyarakat, itu akan kita perbaiki pelan, sedikit demi sedikit. Bahkan saya punya program awal itu, saya menanamkan nilai-nilai kebesaran Allah. Jadi setiap pagi itu anggota kita dengarkan Asmaul Husna. Jadi kalau rekan-rekan jam 7 kurang seperempat sebelum apel itu lewat di Polres itu suasananya beda. Ya, jadi kebesaran Allah kita munculkan, kita dengarkan dulu nih sama anggota, kita dengarkan, setelah Asmaul Husna, habis itu dilanjutkan dengan sholawat bil qulub, ya kan, bukan karena ini kan lagi masa pandemik ya, namanya sholawat obat itu kan enak, kalau rekan-rekan mendengar sholawat bil qulub itu kan enak, tenang gitu kan, apalagi diawali dengan Asmaul Husna. Inilah kita internalisasi ke anggota saya gitu loh. Nah, sebelum lanjut itu saya ada bocoran bahwa Kapolres ini setiap dini hari mengirim pesan kepada rekan-rekannya
Saya dapat bocoran dari beberapa Forkopimda, gitu. Jadi beliau mengirim tausiah. Ini menarik dan itu yang bikin saya mau jadi host di sini ketemu langsung dengan Pak Darman. Aduh, enggak lah. Tapi ini Pak, apa sih hubungannya Pak kekuatan spiritual dengan kinerja anggota? Baik, memang ini pertanyaan berat ini, kekuatan spiritual ya. Saya karena bukan ahli Tapi spiritual. Bapak terapkan loh, di sini. Enggak lah ya terkait dengan apa doa, bukan tausiah sih, doa itu. Jadi pernah suatu waktu itu guru saya menyampaikan perbanyaklah silaturahmi. Terus saya bilang, gimana Kiai kalau silaturahmi kan saya harus datang. Kawan saya banyak, akhirnya belum menyampaikan. Kamu kan punya sarana handphone, ya kamu SMS saja. Gitu. SMS itu adalah wujud silaturahmi, gitu kan. Kalau telepon kan nggak mungkin nih, dalam satu hari telepon 1000 orang kan nggak mungkin, ya kan. Akhirnya saya terinisiasi membuat doa lah. Ya semuanya ada sebagian saya edit, saya sebagian bikin sendiri, ya kan. Saya kirimlah doa itu kurang lebih 30 doa ya. Jadi tiap hari beda gitu loh. Kita kirimkan, itu wujud silaturahmi kami kepada rekan-rekan kami, saudara-saudara kami. Kenapa posisi pagi dini kan ya? Kita mengingatkan kalau pagi kan kita ingat silaturahmi sama saudara-saudara kita kan mendoakan, ya itu baik. Itu saya terapkan juga di kedinasan kami. Pendekatan pertama saya ke anggota adalah pendekatan rohani, penyentuhan hati lah. Pelayanan itu kan kalau kita tidak awali nurani, ya kan, itu hambar loh. Tesnya nggak ada, rasanya nggak ada. Jangan kan mengayomi, melayani aja nggak enak gitu ya Pak. Tapi kalau itu nurani kita yang jalan, nur itu kan di lub ya. Kalau bahasanya itu kan lub nurani, ya kan. Nah, kalau lub kita kedepankan itu kan cahaya malaikat di situ ya. Saya yakin kita akan dibimbing ke jalan yang benar. Begitu juga pelayanan kepada masyarakat, kalau kita dasari keluar dari hati nurani kita, itu saya yakin ya, pasti kita akan dituntun ke yang baik. Memang melayani, namanya melayani kan berarti kita kan pelayan. Masyarakat kan tuan-tuan kita, namanya pelayan, kita pelayan kan kedudukannya di bawah. Bagaimana bisa menyenangkan masyarakat, hati masyarakat memang tidak mudah, ya kan? Seperti itu. Pak, dulu Polri itu pernah mengutamakan lulusan pesantren kan pernah ya Pak ya untuk menjadi anggota itu Pak. Apa itu juga bagian dari Polri dalam perbaikan kapasitas dari sisi nurani? Setahu saya ya, rekrutmen anggota polisi itu umum ya. Cuman ada beberapa tahun terakhir itu ada kuota dari pesantren, tapi kuotanya sih masih sedikit, antara 5% lah. Sebetulnya itu bagus, itu bagus sekali. Ini menarik. Itu pernah saya sampaikan itu pada waktu saya kan pernah juga di bagian penerimaan polisi ya, waktu saya dinas di NTT itu setahun, saya bagian penerimaan itu pernah saya lontarkan. Polisi itu beda dengan teritorial lain. Polisi kan bersentuhan dengan masyarakat. Tidak semua anggota polisi itu bisa ceramah ke masyarakat. Alangkah bagusnya ya adalah pionir-pionir anggota polisi baru dari lulusan pesantren, dia jadi pionir untuk ceramah di masyarakat. Itu adalah salah satu bagian untuk pendekatan ke masyarakat. Bukan pencitraan tapi pendekatan, ya kan? Pendekatan secara agama. Agama apa saja polisi rekrut, yang Muslim mungkin ambil lulusan pesantren, kemudian yang Nasrani mungkin yang keuskupan sekolahnya seperti itu. Itu kalau pendekatan seperti itu saya yakin polisi, terutama polisi ke depan itu semakin dirasakan masyarakat itu. Coba kalau polisi itu khotbah Jumat, kemudian tausiah, itu auranya beda. Pasti itu beda itu kan. Ada nilai plusnya. Kalau kata Ustadz Das Latif itu kan ada nikmat sosial yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah nikmat sosial, salah satunya seragam kita. Gitu. Betul. Tapi kan polisi itu seperti wartawan Pak.
lebih terkenal oknumnya ketimbang polisinya. Gimana nih dalam ulang tahun Polri ini menyikapi itu, Pak? Kalau oknum itu di mana-mana instansi juga ada. Wartawan banyak, Pak. Kalau oknum itu kan sebetulnya kan penyimpangan ya, deviasi perilaku ya. Perilaku menyimpang itu juga jangankan di institusi besar seperti Polri dengan anggota 450.000, pasti juga ada oknum 1-2 yang melakukan penyimpangan. Itulah tugas pimpinan-pimpinan. Kalau kita meminta anggota harus ranking 1 semua ya nggak mungkin. Pasti ada ranking 100, ada ranking 10 besar, ranking 1. Bagaimana kita mengemas saja, tugas seorang pemimpin itu kan harus bisa mengkolaborasikan kekurangan dan kelebihan anggota. Yang kurang, yang melanggar, ya kita bina, ya kan? Kita perbaiki akhlaknya, gitu kan. Bukan treatment hukuman itu, kalau menurut saya pribadi itu ya itu yang kedua. Tapi treatment keagamaan, kita sentuh hati nuraninya, saya yakin hasilnya beda daripada mereka kita yang melanggar kita hukum nih kan 14 hari di sel. Beda dilakukan pendekatan agama, diajak dipesantrenkan gitu kan. Pesantren 14 hari kan setidaknya ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku nantinya membawa dia dalam melaksanakan tugas selanjutnya. Kayak ini pertanyaan agak pribadi, Pak. Ya. Tapi nggak nanya gaji, Pak. Iya. Apa sih yang dulu membuat Bapak tertarik untuk menjadi polisi? Saya cita-citanya dulu malah pengen jadi tentara terus jadi bupati dulu ya. Oh, karena dulu zaman Orde Baru kan. Dulu kan yang jadi bupati kan dari tentara itu kan cita-cita ya. Yang mendasari saya ingin jadi polisi itu, saya mendaftar Akapri itu 4 kali Mas di umur terakhir ya kan. Saya anak petani, leluhur saya keturunan saudara-saudara saya juga tidak ada yang jadi polisi tentara ya. Tapi waktu itu saya berpikir bagaimana dapat kerjaan, sekolahnya tidak bayar, lulus dibayar. Oke. Prinsip anak dulu kan gitu kan, kita orang kampung kan gitu. Kita mau kuliah juga nggak punya biaya, ya kan? Ya kan? Mau sekolah kemana juga nggak tahu. Kalau kita masuk institusi itu kan sekolahnya aja dapat uang saku, dapat baju gratis, ya kan? Keluar sudah digaji. Nah, ini yang harus ditiru sama anak-anak Madura. Jangan karena nggak punya duit kemudian nggak punya cita-cita tinggi ya. Jadi ini kunci ya, kunci kesuksesan itu yakin. Keyakinan itu mengalahkan segalanya. Bagaimana kita pengen jadi pengusaha sukses, sedangkan kita tidak yakin kalau kita jadi pengusaha sukses, samalah. Saya yakin, jadi saya daftar sampai 4 kali, saya yakin suatu saat masuk. Keyakinan itu, karena yakin itulah kita upaya, mungkin tirakat lah, semuanya segala macam kita persiapan. Alhamdulillah, keyakinan itu bisa mengalahkan segalanya. Dan keyakinan itu bisa merubah takdir menurut saya. Disertai dengan doa, bukan hanya doa aja yang bisa merubah takdir, tapi keyakinan kuat itu bisa. Ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan tapi permintaan kepada Bapak, Pak. Di 74 tahun HUT Bayangkara ini, mungkin ada pesan untuk anggota, baik yang ada di sini atau junior-junior Bapak, pada seluruh polisi dalam mewujudkan tema kita. Monggo, Pak. Baik, saya sampaikan ya, di hari HUT Polri Bayangkara 74 ini kami mengharapkan pada seluruh anggota saya, terutama di Polres Sumeneb itu, layani masyarakat dengan hati yang tulus. Pelayanan SOP-nya sudah ada, cuman ketulusan itulah yang harus dimunculkan. Kalau kita bisa melayani dengan tulus, dimanapun pasti masyarakat akan mencintai kita. Terima kasih. Kita pasti tidak akan melakukan penyimpangan. Bagaimana kalau hati nurani kita tulus itu kan? Contohnya kita patroli dengan tulus ya, kita mau jangan bergumul kan? Ini kan lagi COVID, kan beda langsung kita datang langsung pergi ya kan? Itu berarti dia tidak tulus dia kan. Tapi kalau dia melayani dengan tulus, apapun pekerjaan polisi, menegakkan hukum dengan tulus. Makanya slogan kami itu, jadilah polisi yang pandai bersyukur dan amanah. Jadilah polisi yang pandai bersyukur itu slogannya Kapolres sebelumnya. Tapi saya tambahin itu bagus itu. Kemudian tambah amanah. Bisa dibayangkan kalau kita bangun tidur terus tidak bangun bagaimana? Kita tidur, tiba-tiba kita tidak bangun. Meninggal itu, Pak. Ya kan? Selesai. Berarti rasa puncak syukurnya pada saat kita bisa bangun. Ya kan? Itu harus kita tanamkan loh. Kita bangun tidur itu. Kenapa doa itu diawali kan? Doa kan?
Alhamdulillah ahyana ba'dama. Hidup dulu setelah dari kematian. Kan berarti kita bersyukur dikasih Allah kehidupan pada pagi itu setelah kita dimatikan. Dimatikan itu kan makna yang sangat dalam itu. Cara kesehatan juga seandainya kita tidur terus tidak bangun, malam kita jadi beda kan. Nah, dari rasa syukur itulah jadi slogan anggota sini. Dari Kapolres yang lama, kemudian karena itu bagus saya teruskan, ngomong barang bagus kan. Saya tambahi amanah. Amanah inilah maknanya luas sekali. Makna amanah itu bisa tercipta itu kalau dari hati nurani yang dalam itu untuk menyertai. Saya yakinlah kalau polisi amanah selesai itu republik ini, ya kan? Tidak ada orang trek-trekan, karena polisi amanah ya menghimbau jangan trek-trekan, gitu kan. Adem banget dengan Kapolres Sumeneb ini, adem. Saya pikir pesan ini tidak hanya untuk anggota polisi, tapi semua masyarakat saya pikir perlu untuk meningkatkan rasa syukur dan amanah terhadap apa nikmat yang Allah berikan seperti itu. Pak, kami dari Radar Madura mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih banyak, Mas Ferry. Terima kasih waktunya, Pak. Iya, terima kasih sama-sama. Sejuk sekali dengan Bapak. Mudah-mudahan Indonesia punya banyak Kapolres seperti beliau lah. Amin. Oke, sementara seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.